Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Akan tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Bayangkan seseorang yang sedang berada di bawah tekanan besar. Bukan tekanan yang kecil, tetapi tekanan yang membuat hati lelah untuk berharap. Bukan karena ia tidak percaya kepada Tuhan, melainkan karena ia takut kecewa lagi. Dalam situasi seperti inilah Raja Ahaz berdiri. Kerajaannya terancam, masa depan tampak rapuh, dan pilihan apapun terasa beresiko. Lalu Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan." Kalimat ini terdengar seperti undangan yang penuh perhatian, bukan paksaan, bukan tuntunan iman yang heroik. Tuhan seakan berkata, "Aku tahu kamu sedang cemas, aku tahu kamu butuh pegangan." Namun Ahaz menolak. Ia berkata dengan bahasa yang terdengar rohani, "Aku tidak mau mencobai Tuhan." Sekilas, kalimat itu tampak saleh, tetapi di baliknya tersembunyi ketakutan untuk berharap. Takut berharap lalu dikecewakan. Takut bersandar sepenuhnya lalu kehilangan kendali. Dan disinilah sabda ini menjadi sangat dekat dengan hidup kita. Ada saat-saat ketika kita juga menolak tanda, bukan karena kita tidak percaya, melainkan karena kita sudah terlalu lelah untuk percaya lagi. Lebih aman mengandalkan perhitungan sendiri daripada membuka hati lalu kembali berharap. Namun Tuhan tidak mundur. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu." Bukan tanda yang diminta manusia, melainkan tanda yang lahir dari kasih Tuhan sendiri. Seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan ia akan dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Ini bukan sekedar nubuat tentang masa depan. Ini adalah pernyataan tentang cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak datang dengan jawaban instan. Ia datang dengan kehadiran. Ia tidak menghapus semua masalah seketika, tetapi ia masuk ke dalam sejarah manusia, ke dalam kerapuhan, ke dalam ketidakpastian, dan berjalan bersama kita. Disinilah aspek batin manusia disentuh. Karena seringkali yang paling kita butuhkan
bukan solusi yang cepat, melainkan kepastian bahwa kita tidak sendirian, bahwa di tengah kecemasan, di tengah ketakutan yang tidak terucap, Tuhan tetap memilih untuk tinggal bersama kita. Nama Immanuel bukan sekedar nama indah, ia adalah janji bahwa Tuhan tidak menjauh ketika iman kita goyah, bahwa Ia tidak menunggu kita kuat untuk mendekat, tetapi Ia hadir justru ketika kita sedang belajar percaya lagi. Jadi perikop Yesaya bab 7 ayat 10-14 berbicara tentang Tuhan yang memahami ketakutan manusia dan memilih menjawabnya dengan kehadiran. Tentang iman yang tidak selalu berani meminta tanda, namun tetap disapa oleh Tuhan yang setia. Tentang harapan yang tidak dipaksakan, melainkan ditumbuhkan perlahan melalui penyertaannya. Perikop ini mengingatkan kita, iman bukan soal seberapa kuat kita percaya, tetapi seberapa berani kita membiarkan Tuhan hadir di tengah kerapuhan hidup kita. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara lewat sabda ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan firman-Nya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Biarlah sabda ini mengalir lewat hidupmu, menguatkanmu, dan mungkin menjadi tanda pengharapan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Jangan berhenti di kamu, bagikanlah. Semoga tersampaikan berkah dalam.